Kegiatan berbicara merupakan kegiatan dialog terbuka ataupun dialog publik yang digagas oleh beberapa jurnalis di Kabupaten Buol untuk bagaimana bisa menghadirkan atau memberikan ruang-ruang untuk berekspresi bagi seluruh masyarakat, terutama khususnya pemuda, mahasiswa, dan masyarakat multisektor lainnya. Tema kasih bicara pada malam hari ini adalah peran pemuda dan mahasiswa dalam mendorong pembangunan perguruan tinggi di Buol. Nah, di beberapa tahun yang lalu sudah ada banyak gerakan-gerakan pemuda mahasiswa untuk mendorong pemerintah agar mampu mendirikan perguruan tinggi tersendiri. Tapi seiring berkembangnya zaman, sampai hari ini juga belum ada yang terrealisasi oleh pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa keresahan maupun yang dirasakan oleh pemuda dan mahasiswa untuk mengenyam dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi itu sangat sulit jangkauannya, sehingga keresahan ini menjadi dasar utama dari pemuda yang ada di Kabupaten Buol untuk bagaimana bisa mampu terus mendorong pemerintah untuk mendirikan perguruan tinggi di Kabupaten Buol. Sebelum saya lanjutkan ke narasumber, terima kasih banyak kepada teman-teman yang menyempatkan untuk hadir pada kesempatan pada malam hari ini untuk hadir dalam giat kasih bicara. Di dalam tema peran pemuda dan mahasiswa dalam mendorong pendirian pembangunan perguruan tinggi di Kabupaten Buol merupakan tema yang sudah digagas 8 tahun sebelumnya, dan itu sering disampaikan oleh pemuda dan mahasiswa Kabupaten Buol. Kita lanjut pada narasumber yang ada di depan kita. Sedikit saya ingin bertanya kepada para narasumber yang ada di depan, bagaimana tanggapan dari para narasumber terkait peran pemuda khususnya di Kabupaten Buol di dalam mendorong pembangunan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Buol. Mungkin tanggapan maupun gagasan yang utama ataupun yang awal saya dengar dari Bung Bagas Febrian selaku Ketua YBBM Kabupaten Buol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan dari HMI, dari TNI, dari Bapak Ismail Noma dan juga Gus Samanto. Jadi kalau ditanya menurut saya untuk peran pemuda sendiri dalam mengawal pendirian universitas atau kampus di Kabupaten Buol itu memang harus seorang pemuda atau seorang mahasiswa itu mengawal untuk pembangunan daerahnya. Kenapa ini penting? Kemudian kita perhatikan lagi bahwa setiap tahunnya ada anak-anak daerah kita yang berangkat keluar untuk menempuh pendidikan tinggi di universitas-universitas yang ada di luar dari Kabupaten Buol. Banyak yang lari ke Palu, banyak yang lari ke Gorontalo, ke Jogja. Akhirnya perputaran ekonomi di daerah kita ini tidak berjalan dengan baik. Ketika pemuda di Kabupaten Buol mampu mengawal pendirian universitas di Kabupaten Buol atau perguruan tinggi di Kabupaten Buol, tentunya anak muda atau anak-anak yang baru lulus SMA tidak perlu lagi keluar daerah untuk menempuh pendidikan tinggi. Jadi untuk perputaran ekonomi sendiri itu bisa berputar di daerah
sendiri. Dan saya lihat juga perjuangan dari teman-teman parlemen jalanan selama kurang lebih 7 tahun sudah membuahkan hasil, meskipun kita lihat untuk progresnya itu masih agak terbilang lambat. Dan dari Bapak Ismail juga sudah mulai ada pergerakan untuk membangun kembali seperti KBM yang pernah ada di luar. Meskipun kemarin sempat terkendala manajemen mungkin ya Pak, tapi usaha beliau juga ini bisa kita apresiasi bersama, karena ini salah satu cara untuk meramaikan kembali dunia perguruan tinggi di Kabupaten Goa. Jadi kalau menurut saya peran pemuda itu sangat penting, selain untuk pendidikan juga untuk ekonominya kita. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Itu tadi tanggapan dan juga beberapa ide gagasan yang disampaikan oleh Ketua YBBPO. Saya mungkin ke Ketua GPAKSU dulu, Bung Samanto, menanggapi atau bagaimana gagasannya terkait mahasiswa yang keluar daerah ataupun mahasiswa yang ada di Kabupaten Goa itu mampu menambah perkembangan ekonomi ataupun peningkatan ekonomi di Kabupaten Goa. Mungkin silakan Bung Samanto. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sapa dulu teman-teman. Ada Ketua LMD ini hadir di kegiatan ini. Ada Ketua Yayasan Bung Bagas Febrian, Ketua Yayasan YBBM Goa. Kemudian ada Koordinator setia YBBM Goa, Pak Ismail Dama. Selanjutnya juga ada Ketua HMI Cabang Goa. Tepuk tangan dulu untuk Ketua HMI. Ini yang perlu diapresiasi, karena saya melihat kemarin baik itu dalam front parlemen jalanan PJ maupun secara organisatoris, HMI ini yang memang getol menyuarakan tentang pembangunan kampus di Kabupaten Goa. Dan ini mereka lakukan istiqomah setiap tahun sampai dengan terbitnya rekomendasi maupun tim untuk pembentukan berdirinya PSDKU ya, program studi di luar kampus utama tingkat di Kabupaten Goa. Alhamdulillah, walaupun itu belum terrealisasi, tapi ada progres, sudah terbentuk, tinggal actionnya saja yang belum ada. Begitu ya, Bung Sabah, Bung Ketum terdahulu. Kenapa saya sudah Bung Rahmat Monto, beliau yang sering RTP dengan DPR terkait pembangunan kampus yang ada di Kabupaten Goa. Walaupun sudah bentuk tim, menurut saya kalau itu fokusnya tadi persoalan ekonomi, saya sepakat itu dulu yang sebenarnya intinya di situ. Manfaat utamanya dibangunnya kampus di Goa itu masalah ekonomi dulu. Banyaknya mahasiswa yang ada di Goa, Pak, yang setiap hari orang tuanya mengirimkan uang jajan, uang bayar kos, uang kuliah, uang lain-lainnya anak-anaknya, Pak. Ekonomi memang tidak berputar di Goa, tapi uang habis di luar. Sementara biaya pendidikan itu cukup mahal. Ada mahasiswa yang kuliah di Gorontalo, ada mahasiswa yang kuliah di Palu, bahkan sampai ke Jogja, ke Makassar. Luar biasa uang yang harus dikeluarkan orang tua. Masalah pendidikan ini bisa ditanya di kampung Panggung. Apapun profesinya orang tua, tujuannya itu ingin menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya di kampung itu. Walaupun orang tuanya cuma makan nasi dengan garam di rumah, mereka harus tetap berjuang bagaimana anaknya bisa kuliah tinggi, bahkan sampai keluar daerah. Ini yang harusnya diperhatikan oleh pemerintah daerah. Saya rasa bahasa kasarnya pemerintah daerah tidak serius ini, Pak. Padahal ini masalah ekonomi, Pak. Kalau ini bisa serius dan terrealisasi, insya Allah ekonomi kita akan sedikit membaik ini. Ya, perputaran ekonomi betul yang
Bagas Febrian sampaikan. Bahkan saya pernah lihat dalam rilis salah satu berita bahwa perputaran uang anak-anak sekolah di luar ini sampai miliaran rupiah. Itu moderator, berapa angkanya kira-kira itu? Data kemarin yang kita sempat riset dengan kawan-kawan itu, di Palu kurang lebih ada 3.000 mahasiswa yang terdata di PPNP. 3.000 mahasiswa kali 1 juta saja per bulan, berapa uang? Berapa? 3 miliar cuma di satu kota dan 1 bulan. Bagaimana dengan yang di Gorontalo, Makassar, di Jawa? Berapa miliar uang yang kita di Kabupaten Bul yang terus keluar menyekolahkan anak-anaknya di luar? Sebenarnya orang tua itu memang bukan karena mereka mampu itu sebenarnya, tapi memang pilihan utamanya memang ada di luar. Tapi kalau ada kualitas itu dihadirkan di Bul, maksudnya yang hampir sama dengan UNTAD, maka makin banyak pilihan orang tua di Bul. Di sini memang bukan tidak ada kampus, ada Stisipol, ada juga Umada, ada juga sekarang STIE, ada juga sekarang ini YBBM yang sementara beroperasi di Kabupaten Bul. Tetapi pilihan-pilihan itu harus pemerintah daerah buat juga di Bul bahwa ada pendidikan lain yang sesuai dengan pilihan orang tua. Yang tidak ada di Bul sekarang kan kesehatan tidak ada, atau sekolah tinggi kesehatan, atau universitas yang kampusnya ada kesehatan di Bul. Saya pribadi ini alumni Unismo Palu kampus Bul, ya. Jadi saya juga kelas jauh. Tapi alhamdulillah walaupun kita orang kuliahnya di Bul, kita orang bisa mengabdi di Bul, bisa membantu pemerintah daerah di Kabupaten Bul, bisa fokus pikiran dan karyanya orang yang ada di Bul. Jadi walaupun orang ada di Bul, tapi bisa banyak berkontribusi untuk Kabupaten Bul. Jadi kalau dari saya masalah ekonomi itu memang prioritas ya, yang harus disoroti oleh pemerintah daerah. Bagaimana perputaran ekonomi. Kalau kampus itu dibangun di Bul, maka uang itu akan beredar di Bul. Selanjutnya yang jadi sorotan saya melihat bahwa pemerintah daerah ini belum serius lah mengurus masalah pendirian kampus yang ada di Bul. Kalau ini yang bicara keras, kalau saya kurang serius bahasa saya. Kalau bahasanya aktivis lebih keras dari itu ya, karena memang sudah tiap tahun itu bisa disuarakan, tapi progresnya kayak berjalan di tempat. Padahal kalau cuma masalah-masalah itu harus selesai. Mungkin itu saja dari saya. Ini sebentar kita lanjutkan diskusi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi penyampaian dari Bung Samanto, Ketua Bangsa. Beliau menyampaikan bahwa rata-rata mahasiswa yang berada di luar Bul, untuk analoginya ketika orang tuanya mengirimkan uang bulanan hanya nominal 1 juta, maka sebanyak itu juga uang dari Kabupaten Bul yang berasal dari petani, yang berasal dari nelayan, yang berasal dari buruh, yang berasal dari pekebun, pekerja dan lain sebagainya, itu yang berputar di daerah lain. Saya coba ke satu dulu kaum perempuan yang bisa menyampaikan tanggapannya terkait peran pemuda dan juga mahasiswa di dalam mendorong pendidikan perguruan tinggi di Kabupaten Bul. Kepada Jeng Ardawati, saya mungkin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanggapan saya dari LMND, peranan pentingnya untuk dibangun kampus atau universitas di Kabupaten Bul itu benar-benar sangat penting untuk mendorong pendidikan yang ada di Kabupaten Bul tersebut. Karena sejatinya sama seperti apa yang disampaikan oleh dari kawan Bagas sama dari ketua GMANSO terkait masalah ekonomi,
yang berimbas pada perputaran ekonomi yang ada di Kabupaten Buol itu, yang mengakibatkan tingkat ekonomi yang ada di Kabupaten Buol ini merendah. Itu. Dan sebenarnya bukan hanya di tingkat ekonomi saja juga. Di bagian pendidikannya, kita juga mau melihat ke belakang, ke anak-anak SMA kita yang ketika mereka yang ingin bersekolah atau ingin menempuh pendidikan tingginya ke universitas-universitas, karena di Buol memiliki universitas tersebut, sehingga mengakibatkan banyaknya pemuda-pemuda Buol, anak-anak Buol yang tidak bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, sehingga terbentuk Pemda seharusnya ingin menghadirkan universitas atau membangun universitas di Kabupaten Buol ini agar mengurangi pemuda-pemuda kita yang tidak sekolah, yang tidak bisa menjalankan pendidikannya, dan juga mengurangi masalah ekonomi yang ada di daerah kita ini. Karena sama seperti yang disampaikan tadi, masalah ekonomi juga menjadi satu masalah yang sangat besar di Kabupaten Buol. Mungkin itu saja dulu dari saya. Baik, yang disampaikan dari kawan Anda tadi bahwa masih banyak juga selain masalah perputaran ekonomi ataupun peningkatan ekonomi Kabupaten Buol, bahwa masih banyak juga masalah yang ada korelasinya ataupun keterkaitannya terkait teman-teman pemuda yang berkuliah dari Buol menuju ke luar daerah. Mungkin saya coba ke koordinator KPM Buol, Bapak koordinator studi KPM Buol, Bapak Ismail Rama, bisa menyampaikan ide gagasan maupun tanggapannya terkait di tema pada malam ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman semua, alhamdulillah malam ini kita semua diberi kesehatan sehingga berkumpul di tempat ini untuk mendiskusikan soal perguruan tinggi di Buol. Dan sebelumnya saya mengucapkan salam Ketua LMND Kabupaten Buol. Alhamdulillah, alhamdulillah LMND juga. Kemudian Ketua YBBM, Ketua saya juga Ketua HMI Kabupaten Buol. Oke, teman-teman semua, terkait dengan perguruan tinggi di Buol, yang sedikit bercerita. Saya kan penduduk Buol ya, KTP Buol, walaupun pendatang sih, tapi sudah menjadi orang Buol. Sangat miris rasanya kemarin saya melihat di Buol ini perguruan tingginya bisa dikatakan kurang aktif sih persoalan penerimaan mahasiswa baru. Karena kalau misalnya melihat itu sedikit sekali, padahal lulusan SMA per tahunnya itu luar biasa banyaknya, ya kan? Berarti mereka yang lanjut itu keluar daerah. Nah, tadi kawan-kawan sudah jelaskan soal ekonomi ya, begitu. Perputaran ekonomi tidak akan jalan kalau misalnya anak-anak kita sendiri, ya kan, belajarnya di luar, kemudian menghabiskan uang di luar. Nah, saatnya ini teman-teman pemuda Buol yang berbicara sekarang, ayo sama-sama kita bergerak ya. Alhamdulillah ya. Sekarang saya sudah menghadirkan setia di Kabupaten Buol. Ayo hadirkan yang lain ya. Dari setia sendiri ya, hadir di Buol ini bukan untuk bersaing dengan perguruan tinggi yang lain ya. Itu niat saya dari awal. Hadir di Buol bukan untuk bersaing dengan perguruan tinggi yang lain, tapi memberikan solusi kepada teman-teman semua. Mohon maaf ya teman-teman adik-adik yang SMA ya kan, yang mau lanjut perguruan tinggi tapi
mohon maaf, ekonominya mungkin kurang, ada juga ekonominya lebih tapi tidak bisa jauh dari orang tua, ya kan? Makanya saya hadirkan Dibuol sebagai salah satu pilihan. Dan insya Allah saya pastikan, saya berjanji kualitas pendidikan yang kami berikan itu setara dengan kualitas pendidikan yang ada di luar. Amin. Itu saya sudah berjuang kemarin hampir 2 minggu saya mengikuti diklat, ya, diklat IMM, diklat PKP untuk kualitas dosen. Insya Allah dosen-dosen kami akan lakukan juga seperti itu untuk kualitas pendidikan di Dibuol. Nah, terkait soal tema malam ini, ya, tema malam ini insya Allah saya dari setia akan selalu mendukung, ya, selalu mendukung apapun kontribusi yang kami dibutuhkan akan selalu hadir, akan kami selalu membantu, apalagi teman-teman dari organisasi LMND, kemudian HMI itu sejarahnya luar biasa untuk STIE, ya. STIE besar itu karena adanya HMI kemarin, ya. Saya mendengar sejarahnya itu dari teman-teman. Oke, mungkin itu saya dulu. Terkait ini juga sedikit nanti saya tambahkan, ya, terkait dengan perguruan tinggi, ya. Alhamdulillah di Dibuol ini sudah ada nih YBBM, ya kan? Sudah ada YBBM, tinggal bagaimana memantapkan untuk menjadikan institut atau perguruan tinggi. Sedikit ada pengalaman juga kemarin di tahun 2018 saya dengan teman-teman di Kabupaten Maros bekerja keras selama 1,5 tahun mendirikan kampus, yaitu Institut Teknologi Permata, ya. Institut Teknologi Permata itu sudah jalan 2021 kemarin alhamdulillah sudah jalan institutnya. Jadi modal utama mendirikan kampus di daerah itu adalah ada yayasan dulu, sudah ada nih kalau gimana. Oke, nanti kita lanjut. Baik, terima kasih Pak Ismail Rama sebagai koordinator STIE KPR Dibuol. Satu motivasi yang disampaikan beliau bahwa kedepannya bisa juga YBBM Dibuol untuk menjadi perguruan tinggi ataupun akademi komputer. Ini khusus di Kabupaten Dibuol. Nah, mungkin kita narasumber yang terakhir yang sudah sabar untuk menyampaikan ide dan gagasannya, Ketua HMI Cabang Dibuol, Bung Arman Aha. Saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator, kemudian salam hormat saya juga kepada kawan-kawan yang sempat hadir, juga narasumber kita yang cakap-cakap di depan. Kita sama-sama hadir di sini untuk kemudian membicarakan bagaimana soal pada kemajuan daerah ini, khususnya melalui peran pemuda dan mahasiswa dalam memberikan aspirasinya terkait keberadaan perguruan tinggi di Kabupaten Bogor. Jadi perlu saya sampaikan bahwa keberadaan perguruan tinggi di Kabupaten Bogor itu menjadi hal yang sangat fundamental bagi kemajuan suatu daerah. Karena bagaimana kita berbicara soal kemajuan daerah, sementara kualitas pendidikannya sendiri itu terabaikan. Nah, kemudian harapan saya kepada pemerintah daerah, ini kan sudah ada beberapa perguruan tinggi di Kabupaten Bogor. Nah, maksud kami dari pemerintah daerah itu supaya memberikan perhatian yang lebih serius terkait perguruan tinggi di Kabupaten Bogor. Misalnya ini ada YBBM. Saya berharap kemudian YBBM ini suatu saat juga akan dinaikkan statusnya melalui kerjasama dengan pemerintah daerah. Kemudian keberadaan STIE di Kabupaten Bogor, alhamdulillah sudah ada kembali STIE di Bogor hari ini. Kami dari HMI sendiri sangat mendukung apa yang sudah dilakukan oleh STIE sampai dengan hari ini.
berbicara soal peran pemuda, ini peran pemuda di Kabupaten Buol ini saya pikir sudah kurang lebih 8 tahun kami terus menyuarakan bagaimana sudah perguruan tinggi di Kabupaten Buol ini bisa ada, karena perguruan tinggi ini sangat dibutuhkan oleh Kabupaten Buol. Perguruan tinggi juga ini seperti yang sudah teman-teman sampaikan tadi mampu menopang kekuatan ekonomi di Kabupaten Buol. Sebab banyak UMKM di Kabupaten Buol ini, seperti di Taman Masjid Agung misalnya, kemudian warkop-warkopnya juga banyak. Kalau ada perguruan tinggi yang kemudian hadir di Kabupaten Buol, UMKM yang seperti ini akan sangat meningkat pendapatannya, dan itu menjadi dapat menaikkan kualitas ekonomi di Kabupaten Buol. Nah, karena para pemuda ini suka hobi sekali nongkrong, iya kan? Maksud saya lebih menekankan lagi pemerintah daerah, sebab kami sebagai pemuda di Kabupaten Buol setiap hari pendidikan setiap tahun turun ke jalan untuk menyuarakan supaya perguruan tinggi ini bisa hadir di Kabupaten Buol. Tetapi dari pemerintah daerah sendiri sepertinya seolah-olah menutup mata soal hal ini, sehingga saya menyimpulkan jangan-jangan pemerintah daerah ini takut dengan mahasiswa, takut kalau mahasiswa ada di Buol, begitu. Padahal adanya mahasiswa di Buol, mahasiswa melakukan kritikan terhadap pemerintah daerah itu merupakan rasa cintanya pemuda Kabupaten Buol terhadap kemajuan daerahnya. Kan kalau Kabupaten Buol pemerintahnya tidak dikritik, ya tahu sendirilah apa yang akan terjadi, kan begitu. Mungkin demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ketua Umum cabang HMI cabang Buol. Dari yang disampaikan para narasumber tadi bahwa setiap tahun di Kabupaten Buol kurang lebih ada 1.500 siswa ataupun pelajar yang lulus dari sekolah menengah atas ataupun SLTA dan sederajat. Hal ini yang menjadi dasar paling utama bahwa Kabupaten Buol semestinya sudah punya pendidikan ataupun perguruan tinggi tersendiri yang mampu menopang teman-teman pelajar yang baru lulus setiap tahunnya tadi. Setiap tahun para pelajar kurang lebih ada 500 hingga 700 yang lulus itu berkuliah di luar daerah. Sisanya ada yang mengenyam pendidikan di Kabupaten Buol, ada pula yang putus sekolah dan tidak mampu untuk melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi karena persoalan jarak yang lebih sejauh dengan orang tua. Kemudian disampaikan oleh Ketua Umum HMI tadi bahwa pemerintah memang semestinya memberikan kolaborasi yang baik kepada pemuda maupun masyarakat yang di Kabupaten Buol terkait pendirian perguruan tinggi ini. Karena kalau misalnya pemerintah siap juga untuk mendirikan perguruan tinggi, pasti mereka harus siap untuk sosialisasikan kebijakan tersebut atau program tersebut ke tingkatan sampai ke tingkatan bawah, ke masyarakat sampai ke tingkatan bawah. Biar mereka tahu bahwa pemerintah sudah punya program pendirian perguruan tinggi. Saya ingat bahwa bupati ataupun pemerintah kita yang terpilih memiliki program terkait pendidikan yang berkualitas untuk Kabupaten Buol. Dan saat ini juga sudah ada STI atau Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi kelas belajar Buol, sudah menerima mahasiswa baru di Kabupaten Buol. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa ditanya-tanya sama admin ataupun juga sama narasumber yang ada di depan ini nantinya. Nah,
dari penyampaian gagasan, tanggapan dan juga ide-ide dari para narasumber, saya akan lempar ke teman-teman audiens yang ada di sini untuk memberikan tanggapannya, memberikan ide gagasannya maupun pertanyaan. Apakah pertanyaan itu diajukan kepada narasumber atau yang mesti dijawab oleh kita di sini, yang ada di sini. Barangkali ada teman-teman audiens yang mau bertanya, teman-teman pemuda, teman-teman mahasiswa yang mau bertanya atau yang memberikan gagasan atau juga yang punya tanggapan terkait tema, biar kita bisa diskusikan, biar kita bisa saling sharing terkait isu-isu ini. Mungkin Ketua Rahmat Toto bisa memberikan sedikit tanggapannya. Cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam pemuda, hidup mahasiswa dan jalan mahasiswa di Kabupaten Bogor. Jadi yang terhormat para narasumber dan pimpinan gubernur KP, organisasi masyarakatan, pimpinan kampus, dan seluruh teman-teman yang hadir pada diskusi malam hari ini. Ini merupakan satu hal yang menurut kita harus kita apresiasi kegiatan ini, bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini harus sering-sering dilaksanakan oleh khususnya kaum muda di Kabupaten Bogor untuk kemudian mentransformasikan gagasannya, pengetahuannya, ide-idenya, dan kemudian sebagai ruang aktualisasi untuk menciptakan tempat-tempat atau wadah-wadah proses untuk meningkatkan potensi diri ada yang lebih baik lagi. Jadi peran pemuda dalam proses bagaimana hadirkan atau mendorong perguruan tinggi ada di Kabupaten Bogor merupakan satu hal yang urgent di Kabupaten Bogor. Kenapa urgent? Karena kita lihat sendiri kondisi sumber daya manusia kita di Kabupaten Bogor sangat minim. Kesadaran terkait bagaimana kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Kabupaten Bogor itu sangat rendah. Kita selalu membanding-bandingkan antara kuliah atau melanjutkan perguruan tinggi di luar dengan di daerah kita sendiri. Padahal pada kenyataannya semua ruang ataupun semua tempat kita melanjutkan pendidikan itu baik. Hanya saja kembali ke personality kita, apakah kita mampu kemudian memanfaatkan ruang perkuliahan sebagai tempat untuk kita mendapatkan dan menimba ilmu untuk kemudian diaktualisasikan setelah selesai daripada perkuliahan. Oh juga ketika kita kuliah di luar dan pulang ke daerah, kemudian tidak mampu berkontribusi untuk daerah kita, apa boleh buat apalah daerah, kemudian kita jauh-jauh kuliah hanya memilih karena ego dan gengsi supaya kita dilihat oleh orang atau dipandang oleh orang, kita kuliah di kampus besar. Padahal kualitas kita sama, tergantung diri kita masing-masing. Apakah kemudian kita mampu menciptakan ruang-ruang seperti ini untuk kemudian mampu mengaktualisasikan diri sehingga kita lulusan dari perguruan tinggi baik di luar maupun di dalam daerah sendiri mampu kemudian bersaing dengan orang-orang di luar sana. Selanjutnya terkait keberadaan kampus di Bogor, bukan minat mahasiswa yang tidak mau di Bogor, tetapi mungkin kualitas perguruan tinggi yang ada di Bogor itu tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang kemudian memiliki jabatan atau kedudukan di dunia perguruan tinggi itu sendiri, sehingga mahasiswa banyak yang tidak ingin kuliah di Bogor. Padahal fasilitasnya sama, di luar ada perpustakaan, di sini ada ruang kelas, sama. Hanya saja mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, ada hal yang kemudian tidak tersampaikan dan tidak menyentuh kepada keinginan pemuda-pemuda kita untuk bagaimana bisa kuliah di Bogor.
seluruh rangkaian kegiatan kampus yang ada di Buol. Coba kita lihat sendiri bagaimana hari ini kesadaran mahasiswa kita di Buol terkait misalnya kegiatan-kegiatan begini. Artinya bahwa hari ini ketidakhadiran mahasiswa di tempat ruang-ruang diskusi ini menjadi satu pertanyaan yang kemudian perlu kita jawab. Bagaimana kualitas pendidikan di Buol mampu menyadarkan mereka sehingga mereka hadir di ruang-ruang diskusi seperti ini. Padahal ini merupakan satu ruang aktualisasi mereka di dunia perguruan tinggi. Saya lihat hanya teman-teman OKP yang kemudian sering hadir dalam ruang-ruang ini, bahkan kemudian menyuarakan bagaimana kampus di Buol bisa terkelola dengan baik atau bisa hadir di Buol, itu minim. Teman-teman dari mahasiswa bahkan lebih banyak memilih hanya datang ke kampus, pulang ke rumah, datang ke kampus, pulang ke rumah. Jadi paradigma mahasiswa ataupun pemuda hari ini menjadikan perguruan tinggi sebagai alat untuk kemudian mendapatkan pekerjaan. Tidak lagi kemudian menjadikan pendidikan ini sebagai ruang meningkatkan kapasitas dirinya atau kapasitas personalitinya. Sehingga banyak yang hari ini apatis terkait kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan ekstra daripada di internal kampus. Dan ini menjadi tantangan bagi kita. Sehingga kemudian besok-besok ketika mereka melihat aktivitas mahasiswa di daerah, mereka akan tertarik untuk kuliah di dalam daerah sendiri. Terkait perguruan tinggi yang ada di Buol, saya rasa perguruan tinggi swasta ini juga menjadi solusi untuk kemudian melanjutkan pendidikan tinggi tanpa harus kemudian menghadirkan perguruan tinggi negeri. Tetapi dengan adanya perguruan tinggi swasta ini harus kemudian menjadi motivasi kita untuk mendorong perguruan tinggi negeri berada di Buol. Dan beberapa tahun belakangan ini terus didorong oleh teman-teman pemuda. Tinggal bagaimana kemudian dimanfaatkan oleh kita. Untuk pertanyaan tadi sedikit diskusi terkait manajemen kampus di Kabupaten Buol. Kami minta sehingga kemudian STI memberikan pandangannya terkait bagaimana dan mau diapakan STI di Kabupaten Buol sehingga kemudian mampu menarik kami datang dan kuliah di STI. Apakah benar-benar STI ini hadir di sini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau tidak? Itu yang kemudian saya bertanyakan kepada pengelola STI. Saya ini bila itu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi satu beberapa penjelasan dari Bung Rahmat. Bung Rahmat ini merupakan salah satu ketua komisioner HMI Cabang Buol. Beliau juga yang sudah sering melalang buana dalam memperjuangkan pendirian perguruan tinggi di Kabupaten Buol. Dari teman-teman yang lain, teman-teman pemuda ataupun mahasiswa yang mungkin ada yang mau bertanya, saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kawan-kawan semua, hidup mahasiswa, hidup. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yani. Saya dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf untuk ketua saya belum sempat hadir di sini bersama teman-teman. Jadi menanggapi apa yang sudah dibahas, saya rasa di sini forumnya kita ini lebih ke penyamaan persepsi tentang penting dan peran adanya kampus di Kabupaten Buol. Untuk hal-hal atau fakta-fakta yang sudah kita ketahui tentang kualitas, SDM dan sebagainya, menurut saya tanpa diliterasikan pun kita sudah bisa melihat mata telanjang. Jadi mungkin untuk peran kampus tadi sudah dibahas, ada 3 poin peran kampus yang bisa kita interaksi bersama. Yang pertama itu surplus ekonomi. Bisa mungkin dilihat di beberapa daerah, kampus itu pasti ada di daerah terluar dari suatu kota. Ketika kampus berdiri, maka perekonomian itu tidak langsung akan meningkat. Usaha-usaha kos-kosan, fotokopi, jajaran dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua apa? Konsentrasi massa atau mahasiswa. Ini menurut saya yang paling penting untuk teman-teman organisasi. Mungkin teman-teman Cipayung yang ada di sini
Konsentrasi massa itu ibarat kayak tempat kita untuk menjaring kader-kader atau anggota-anggota untuk masuk. Kemudian kita bagaimana memaparkan budaya-budaya diskusi berkritis kepada mereka. Dan yang ketiga, peran kampus adalah sebagai wadah atau platform atau media untuk cross check and balance terhadap pemerintah kita. Ketika ada konsentrasi massa, permasalahan dibahas, maka keresahan akan berjalan, kemudian akan muncul sebagai sebuah gerakan. Nah, menurut saya, kenapa ketika ada isu di daerah yang sampai saat ini sangat riskan untuk didorong, karena itu konsistensi gerakan itu susah dibangun, karena itu ruang-ruang tadi agak kurang, karena memang surplus untuk SDM itu mungkin masih kurang di sini, seperti itu. Saya sendiri berkuliah di Palu di Unpad, sarjana pendidikan bahasa Inggris. Memang saya mau kasih satu fakta kepada teman-teman. Di Palu itu banyak teman-teman orang dari Buol, dan saya juga. Ketika di Palu itu kuliah masuk organisasi, jadi ketua. Berarti secara kualitas kita bisa akui bahwa orang Buol itu mampu berkompetisi dalam konstelasi politik, dalam perkawinan. Gitu. Di masa saya saja di Fakultas Keguruan itu ada 4 ketua umum orang Buol, maksudnya salah satunya seperti itu. Jadi kita ketemu jadi bagaimana kalau pulang ke Buol ini, kira-kira apa yang bisa bikin di sana, gitu. Kami ketika di sana melihat berita yang di Buol itu tergerak juga. Kita di sana tergerak, bicarakan tentang bagaimana di Palu, di provinsi. Tapi ketika pulang ke daerah kita tidak bisa apa-apa. Apalagi kalau mungkin kita tidak ada organisasi eksternal yang kalau kembali ke daerah. Itu banyak teman-teman yang lain itu yang mungkin pas pulang juga bingung mau saya tentang diskusi. Itu menurutku kenapa penting adanya kampus. Kemudian, ya tentu yang jelas output dari diskusi adalah tuntutan untuk ini mengawal kelas-kelas jauh dari yayasan-yayasan atau kampus yang sudah ada di sini. Kemudian menerima dan mendorong pendirian kampus-kampus atau PSDKU, program studi di luar kampus utama. Ini kan ada isu katanya mau ada PSDKU Unpad. PSDKU Unpad itu sudah berdiri di Touna dan Morowali. Dan alhamdulillah itu untuk mahasiswanya sudah setiap tahun meningkat. Jadi PSDKU ini ibarat kayak kuliah di Unpad, cuma kampusnya di Buol kayak begitu. Kemudian menurut saya juga tadi yang betul yang dibilang dari Bung Ketua, Bung Lebih Ketua tadi, menurut saya hal yang paling mungkin bisa lah terukur kita kerjakan adalah bagaimana pendidikan ini atau kampus ini jadi tren pembicaraan di mahasiswa atau di pemuda dengan membuka ruang-ruang diskusi atau ruang-ruang ekspresi, menyampaikan, mengkampanyekan bahwa pentingnya pendidikan, karena kuliah ijazah itu kan tandanya kita pernah kuliah, bukan tandanya kita berilmu. Mungkin kita kuliah di Pulau, kita kuliah di Palu, tetap sama-sama berilmu, cuma ijazah saja yang beda. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tidak berkesempatan kuliah di luar kota, mungkin itu kesempatan ya, itu kesempatan yang mungkin tidak dimiliki beberapa orang, jadi diberikan kepada beberapa orang. Kita coba mendorong teman-teman yang tidak berkesempatan supaya juga sama kesempatan yang dapat dengan kita di luar. Makanya menurut saya hal yang cukup bisa dikerjakan adalah dengan membangun ruang-ruang diskusi atau aksi-aksi seperti ini yang kemudian dikampanyekan secara online atau secara langsung di masyarakat bahwa anak-anak muda itu punya kualitas, gitu, punya kualitas. Jadi jangan yang diumbar itu justru kata-kata yang konotasinya merendahkan atau memandang remeh. Tapi justru kalau ada juga anak muda sampai begini di luar, ada juga anak muda sampai begini di luar. Kita kemudian dipanggil untuk mengisi suatu acara sehingga dilihat, oh kalau kuliah ini jadinya outputnya mau dimanapun pasti bisa jadi. Itu menurut dari saya yang terukur. Kemudian pertanyaan saya juga terakhir untuk kampus-kampus sebagai yang sudah ada, mungkin kita di sini tidak semua tahu bagaimana langkah-langkah teknis administrasi pendirian kampus. Kira-kira mungkin bisa dikasih gambaran secara umum bagaimana rutenya, rules-nya, OKP itu bagaimana? Nah kita juga tahu kalau ada isu kita bisa mungkin cari itu juga. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Merdeka. Baik, terima kasih Bung Yamin. Bung Yamin ini salah satu mahasiswa alumni dari Palu. Benar, Palu. Jadi Bung Yamin ini salah satu pemuda ataupun mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Buol yang
sudah mengenyam pendidikan tinggi di luar daerah. Artinya beliau telah merasakan bagaimana peningkatan ekonomi di dalam suatu daerah ketika memiliki perguruan tinggi tersebut. Seperti yang disampaikan tadi, ada peningkatan ekonomi bagi pengusaha, UMKM, toko kopi, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi gambaran besar apabila ada teman-teman mahasiswa juga yang bisa duduk bersama diskusi dengan teman-teman pemuda, memberikan satu konsep kajian hukum ataupun studi kasus yang bisa kita rekomendasikan ke pemerintah daerah bahwa begini ketika ada kampus yang berdiri di Kabupaten Buol. Saya langsung ke narasumber lagi terkait pertanyaan yang awal dari Bung Rahmat, apa yang menjadi dasar utama ketika STIE berada di Kabupaten Buol yang kemudian bisa memberikan kualitas yang baik bagi pemuda dan juga mahasiswa ketika berkuliah di STIE KPM Buol. Saya silakan untuk Pak Ismail. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya kami ya ada sumber lain. Untuk STIE ya, kemarin sebelum saya yakin bahwa STIE di Buol, saya undang semua tuh dari teman-teman organisasi, karena saya melihat anak-anak SMA yang sekarang itu kalau misalnya disodorkan kuliah di Buol saja sedikit minatnya mereka. Karena kenapa? Kurang contoh yang mereka lihat. Nah, makanya saya punya inisiatif semua organisasi kemarin itu yang saya kenal, yang dekat, yang saya sempat tahu, saya undang, minta pendapatnya, dan saya memberikan tawaran bahwa kampus dia itu hanya bisa memberikan ilmu materi sama praktek ya. Jadi sisanya saya berharap itu organisasi yang ada di Buol bantu mahasiswa nantinya yang ada di sini supaya mereka kualitasnya bisa lebih tinggi. Karena saya sendiri yang mantan mahasiswa juga, kalau kita hanya mengenyam pendidikan, ya kan, mengenyam pendidikan di kampus tanpa berorganisasi itu nanti juga ya. Makanya saya bilang tadi, insya Allah ya, mari kita kawal semua perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Buol termasuk STIE juga. Saya sudah janji itu kemarin, kalau misalnya semua mahasiswanya mahasiswa baru di STIE, saya akan wajibkan mereka untuk berorganisasi ya. Saya pastikan itu, saya harus wajibkan mereka berorganisasi, karena walaupun bagaimana saya menekankan kualitas pendidikan, ilmu yang kami berikan, teori kemudian praktik-praktik ekonomi yang kami berikan itu tidak bisa berhasil dengan sempurna tanpa adanya organisasi. Itu yang saya berikan. Kemudian eksistensi STIE di Buol ini, saya sudah sepakat atau sudah bikin perjanjian dengan kampus STIE Toli-Toli bahwa semua administrasi atau STIE KBM Buol ini khusus untuk orang Buol, khusus memang di Buol. Jadi semua administrasinya itu di Buol, tidak ada lain di Toli-Toli. Kecuali ya, tapi insya Allah ke depannya, kecuali nanti proposal. Tapi tadi sudah saya cerita juga, insya Allah kalau siapa tahu 3 tahun ke depan sudah cukup 4 orang yang mempunyai pangkat akademik di Buol, berarti proposal di Buol sudah bisa dong. Iya, ya kan? Insya Allah 3 tahun ke depan insya Allah sudah bisa. Kemudian saya sedikit bercerita soal kemarin ditariknya STIE ya, tariknya STIE. Kemarin itu ditariknya STIE persoalan biaya. Nah, kami dari kampus STIE selalu ada yang namanya bantuan beasiswa, kemudian kemarin ada juga beberapa itu bantuan COVID itu, hampir semua di Buol itu dapat ya, hampir semua kemarin masuk Buol. Tapi ketika kami di Buol menyewa kelas di SMK ya, bantuan tidak ada sama sekali. Padahal ini masyarakat Buol yang belajar. Nah, itu yang menjadi prihatin kami. Makanya terakhir saya mengusulkan di Buol juga ini, itu beasiswa ya, beasiswa itu harus ada di Buol, beasiswa harus di Buol pemerintah pusat. Nah, tinggal teman-teman semua ini, ayo kita saling bantu, bikin ini Pemda ya, pemerintah Buol ini betul-betul mau membantu perguruan tinggi. Jangan untuk sementara ya, kalau dari saya sendiri untuk saya, nggak usah dulu bantu kampusnya, waktu dulu penduduk Buolnya yang mau kuliah, kita aja dulu deh ya. Betul ya, minta tolongnya semuanya kita kerjasama, komunikasikan sama pemerintah yang baru dilantik ini, bantu dulu lah
adik-adik kita yang mau kuliah, kasih yang minatnya mau kuliah, kurang biaya, ayo. Karena kemarin banyak sudah mendaftar tapi mau jalur beasiswa, tahu lah kita beasiswa cuma berapa ya, karena banyaknya perguruan tinggi yang lain. Gitu. Kemudian tadi terkait pertanyaan soal pendirian kampus ya. Nah, pengalaman kami kemarin yang pertama sudah ada yayasan. Ini alhamdulillah sudah ada kelas. Sudah ada kelas kemarin itu yang kerjasama sama saya sebantu itu, dia mempunyai SMK pelayaran, tapi tidak jalan sudah. Dan itu yang dipakai. Nah, ruangannya itu cuma satu yang bagus. Kantornya juga cuma satu yang bagus. Nah, itu yang dibuat karena semuanya sistem online saja. Nah, yang paling utama juga adalah dosen yang belum mangkat akademik, minimal 5 orang sesuai dengan bidang ilmu yang diusulkan. Kemudian yang paling besar di tahap itu tinggal komunikasi saja sama pemerintah. Sebenarnya kalau balik minimal uang di rekening itu ada 3 miliar, tapi itu untuk 1 hari saja. Pada saat diperiksa, kemarin itu teman saya, dia kan dosen di Uni, dia pinjam uang ada 10 orang sehingga sampai 3 miliar uangnya. 2 hari itu bisa kembalikan. Alhamdulillah sekarang sudah eksis. Mudah-mudahan dibuat juga ada seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Koordinator CKB Buol, Pak Ismail Lama, menyampaikan bahwa satu yang saya kritik di situ bahwa pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah khususnya Kabupaten Buol paling penting untuk membantu penduduknya, paling penting untuk membantu warganya agar bisa mengenyam pendidikan tinggi. Kemudian kedua, persoalan kampus ataupun fasilitasnya. Terkait pertanyaan dari Bung Yamin tadi soal langkah-langkah administrasi untuk mendirikan perguruan tinggi, mungkin saya sedikit jelaskan sebelum ke narasumber. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, daerah sudah tidak boleh lagi mendirikan perguruan tinggi negeri. Yang bisa itu adalah perguruan tinggi swasta. Pemda bisa bekerja sama untuk perguruan tinggi swasta. Kabupaten Buol ada beberapa perguruan tinggi swasta yang harusnya bisa didorong oleh pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, solusi yang kedua di dalam Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 bahwa daerah kabupaten itu bisa mendirikan PSDKU yang ada dari kampus utama dalam satu wilayah provinsi ataupun lintas provinsi. Kalau di Sulawesi Tengah ada namanya UNTAD. Makanya kenapa dorongannya teman-teman pemuda kemarin adalah PSDKU, program studi luar kampus utama, atau nanti kalau misalnya itu menjadi Kabupaten Buol itu menjadi kampus 4 UNTAD. Di Morowali dan Tojo Una itu sudah ada kampus 2, kampus 3. Kampus 3 di Tojo Una. Nah, tahun 2024 kemarin menurut kabar dari teman-teman yang ada di Tojo Una, kampus PSDKU di Tojo Una itu setiap tahunnya terus ada peningkatan dari jumlah mahasiswanya, kemudian fasilitasnya, pembangunannya itu sering. Itu karena ada kolaborasi pemerintah daerah dengan pengurus perguruan tinggi dalam hal ini UNTAD. Tetapi ada satu poin yang mungkin kalau PSDKU di Kabupaten Buol didirikan, ada satu poin yang kita tidak bisa ikut seperti di Tojo Una, yaitu jurusan yang memiliki atau menginginkan fasilitas lebih. Contoh misalnya kayak jurusan teknik, itu membutuhkan fasilitas yang besar. Kalau di Tojo Una memiliki fakultas teknik ataupun jurusan teknik, itu mereka pada saat praktek harus ke kampus utama. Nah, itu biaya lagi. Nah, jadi solusinya adalah kampus UNTAD mendirikan PSDKU dengan jurusan yang bisa dijangkau oleh pemerintah daerah. Kemudian yang kedua itu kampus negeri, kampus swasta. Kampus swasta juga bisa dibantu ataupun didorong oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini peningkatan fasilitasnya maupun peningkatan mahasiswa yang ingin berkuliah di sana. Karena pemerintah bisa bantu persoalan beasiswa dan lain sebagainya. Nah, sekarang mungkin ada teman-teman narasumber yang bisa memberikan tanggapan juga terkait itu ataupun dasar-dasar yang lebih jauh lagi terkait itu. Karena mungkin teman-teman di sini yang sering riset terkait persoalan pembangunan perguruan tinggi.
Saya silakan untuk Ketua GPA Sobur. Sebenarnya kayak semua. Ya. Terima kasih tadi ada apa? Luar biasa tadi pendapat dari Bung Rahmat atas penyampaiannya. Saya senang sekali nih Bapak bicara seperti itu. Jadi memang pendirian perguruan tinggi memang sudah sangat lama digaungkan. Kemudian AIB ini organ yang ketol menyorak. Gitu. Mat. Ya, satu. Ya, lanjut. Apa? Selanjutnya tadi apa disampaikan bahwa kita butuh dukungan dari pemerintah daerah, memang itu sangat penting ya. Saya lihat sini hanya mahasiswanya, hanya pemudanya yang berkuar-kuar, tapi pemerintah daerahnya ibarat harusnya ini pemerintah daerah yang meminta dukungan masyarakat untuk dibangun kampus. Harus seperti begitu. Pemerintah daerah berencana akan membangun kampus di Bor. Kami butuh dukungan masyarakat. Harusnya begitu. Tapi ini berbeda. Mahasiswanya, pemudanya yang meminta dukungan pemerintah daerah untuk membangun kampus yang ada di Bor. Ini malah terbalik. Harusnya ini pemerintah yang memprakarsai, pemerintah yang harus menginisiasi ini. Masyarakat hanya mendukung. Apa kasihan yang kalian punya pemuda ini? Mereka tidak punya anggaran. Demo saja nanti mau kumpul-kumpul uang uang akuan dulu. Sementara pemerintah yang pegang anggaran, pegang kebijakan, cuma butuh tanda tangannya, butuh rekomendasinya, butuh disposisinya, ini cuma dia. Mungkin ada gugur kewajiban buat tim koordinasi sana, koordinasi sini, tapi kena masalah sedikit itu sudah dijadikan kendala. Padahal kena masalah, cari solusinya apa? Di mana solusinya? Betul tadi apa yang disampaikan oleh teman kita dari mana tadi? Dari Bunyamin. Iya. Terkait ada PSDKW di Sulawesi Tengah ini, Morowali dengan Tujuh Unauna. Saya pernah berkunjung di Morowali. Memang ada itu. Saya bilang ternyata bisa kampus seperti begini. Jadi sudah lama ini mau ada agenda seperti ini di Kabupaten Bor. Saya pernah dapat namanya PSDKW di Kabupaten Morowali. Kebetulan saya jadi instruktur kepelatihan di sana. Saya dapat itu peserta pelatihan yang memang mereka kuliah di kampus PSDKW. Saya memang berpikir bisa kayaknya dibangun di Bor. Nah, nanti sudah beberapa tahun ini baru muncul ini yang namanya PSDKW. Ternyata memang bisa dibangun di Kabupaten Bor. Cuma memang masih banyak kendala. Kendalanya memang dari pemerintah sendiri yang memang kayaknya tidak serius, kayaknya ya. Tapi kalau masanya Bung Ketua yang tadi lebih keras, tidak ada perhatian. Kalau bahasanya beliau, kalau saya katakan itu belum kurang serius saja lah. Barangkali anggarannya tidak ada atau bagaimana, mungkin satu kali lagi demo, ya, satu kali lagi demonya. Ya, selanjutnya yang saya kutip juga terkait kalau ada kampus di Bor, otomatis roda perekonomian pada UKM, anak kos itu sangat betul sekali itu. Bayangkan itu di kampus kota, hampir semua jalan kos semua, tidak ada lokasi yang tidak ada kosnya. Hampir di setiap jalan mau kampus, tempat tutup pabrik, rumah makan berjejeran. Itu yang akan terjadi di Bor ketika kampus dibangun di Bor. Itu dari segi ekonomi masyarakat sekitar dulu, dari masyarakatnya yang tidak perlu jauh-jauh lagi menyekolahkan anaknya. Selanjutnya, apa tadi yang sempat disampaikan?
langkah administrasi dalam pendirian kampus. Iya. Saya rasa kalau untuk pendirian kampus ini tidak ada langkah administrasinya, khusus Unpad ya. Ini sudah dibuat tim, sudah dibuat tim, sudah berapa kali rapat, ya? Dan anggarannya katanya sudah ada, entah itu jadi atau tidak. Harusnya sudah Excel, ya. Apakah menunggu bupati baru dulu? Ya, kalaupun itu menunggu bupati baru, kita buat rekomendasi hari ini. Wah, bupati buat program kerjanya dirikan kampus Unpad di Kabupaten Bogor. Itu kita buat rekomendasi hari ini untuk ke bupati dan sudah berlantik baru-baru ini. Karena ini sudah sangat lama, harus bisa terus. Kemudian terkait pembangunan, saya senang sekali ada teman diskusi seperti beliau ini koordinator DKB Bogor. Saya ini punya yayasan loh, saya pendiri yayasan dari 2017 dan salah satu cita-cita saya membangun sekolah tinggi di Kabupaten Bogor. Itu cita-cita saya. Saya sudah pernah berkunjung ke anggota DPR, cari jaringan. Saya sudah dirikan SMP dan SMA. Tinggal sekolah tingginya yang belum saya buat. Mohon maaf, agak sedikit promosi. Saya sudah, ya, itu orang ini bukan pemuda yang tidak berbuat, Pak. Saya awal dulu, saya sudah mendirikan sekolah SMP dan sekarang juga sudah dirikan SMA. Tinggal kampusnya belum. Kampusnya saja yang belum. Saya sudah kumpulkan kemarin apa semua ini tak lahan, jumlah dosen yang harus diminta apa semua. Memang ada kendala waktu itu apa ya? Ada moratorium pendirian kampus pada saat itu. Kemudian ada juga moratorium tentang pembukaan kelas-kelas jauh. Dulu ada kelas-kelas jauh di Kabupaten Bogor. Sekarang tidak bisa lagi kecuali dalam bentuk STKU itu. Ya. Jadi saya berharap dengan adanya beliau, memang agak sedikit riskan tadi saya lihat kalau dikatakan di situ bahwa harus ada uang di rekening senilai 3 miliar. 3 miliar. Itu mungkin cuma apa dulu formalitas administrasi, setelah itu diperiksa dikembalikan uang. Tapi hari ini mengumpulkan uang 3 miliar di rekening agak sulit. Oh, kalau dari Pemda ya bisa juga Pemda mengeluarkan uang untuk ditaruh di rekeningnya. Kita orang punya kas daerah ini semua online, semua by system. Ya bisa lah titip rekening karena ada kita orang pasal pencucian uang. Nah, itu. Jadi memang kalau itu lagi persyaratannya agak sulit. Kalau masalah bangunan, satu bangunan saya punya satu bangunan di yayasan saya. Boleh sudah bangun kita orang kampus lagi di Bogor. Tapi mudah-mudahan kita orang berkumpul di sini. Berikutnya saya menyarankan kepada Bung Moderator, undang pemerintah daerah, ya, baik apakah itu PJ Bupatinya, betul ada PJ Bupati ya, Bupati definitif, Bupati terpilih, atau itu sekda, atau itu ketua DPR, atau itu kepala dinas terkait, kepala dinas pendidikan, itu undang sama-sama dengan kita orang. Supaya lebih bagus ini langsung apa kendalanya, langsung kan itu orang sini waktu diskusi memilih kebijakan tidak tahu apa-apa kayak ini, tidak ada rekomendasi yang sampai ke mereka ya. Berikutnya kalau bisa, tapi saat saya tentang dulu untuk Bung Rudianto Arbe, beliau sendiri jadi dia pakai apa dulu manajemen tukang sate, beliau yang potong kambingnya, beliau yang cincang-cincang dagingnya, beliau yang tusuk-tusuk dagingnya, beliau yang bakar, beliau yang kipas, beliau yang hidangkan ini makanan. Tepuk tangan dulu untuk beliau ini. Semua kegiatan ini bisa sukses. Tetapi sebagai seorang pemuda tidak cukup cuma lewat konsep, Pak. Harus action. Makanya saya mau jemput kau. Bagus. Yang penting kau mulai dulu. Mau ada peserta atau tidak peserta, mau ada pemateri atau tidak, jalan saja. Insyaallah ke depan buat lagi lebih besar, menghadirkan orang-orang lebih penting. Yang penting sudah dimulai. Terima kasih. Saya merasa terhormat sudah hadir di sini. Semoga kegiatan ini bisa tetap lanjut ke depan dan ada hasilnya, ada rekomendasi yang muncul kita orang bawa ke Pemda. Mungkin saja dari saya ini wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita
tadi penyampaian dari ternyata selain ketua GP Ansor, beliau juga merupakan pengurus yayasan, salah satu yayasan yang ada di Kabupaten Buol. Sekarang pesantren Farid Asoleh di Negeri Lama, Desa Negeri Lama. Bukan untuk ketua Samanto. Sebelum saya ke narasumber, beberapa gagasan maupun penyampaian yang disampaikan oleh narasumber tadi begitu ringkas dan juga kita mendukung terkait pengembangan BSD, kemudian pengembangan yayasan. Jadi di sini ada 3 pengurus yayasan ataupun salah satunya Pak Ismail Rama, kemudian Bakas atau Febrian, kemudian Ketua Samanto. Jadi mereka sudah mewakili, mereka memberikan gagasan bahwa ke depan harus ada peningkatan kampus di Kabupaten Buol yang juga tidak lepas dari dukungan pemerintah, terutama yayasan mereka maupun kampus-kampus yang sudah mereka gagas untuk berdiri di Kabupaten Buol. Mungkin kita tidak bisa berlama-lama, saya minta terakhir dari narasumber sebelum kita ke closing statement, barangkali ada yang bisa menyampaikan ide dan gagasannya terkait ini. Kalau yang disampaikan tadi oleh Ketua Samanto, pemerintah daerah kedepannya mungkin kita akan undang, terutama Bupati definitif atau Bupati terpilih, kita akan undang dalam ruang-ruang diskusi seperti ini. Kemudian kita hadirkan juga teman-teman pemuda, teman-teman mahasiswa, dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang bisa mendengarkan langsung, memberikan gagasannya secara langsung bersama pemerintah daerah. Ini merupakan langkah awal dari program kasih bicara. Kalau di TV-TV lain, TV One punya ILC, iNews punya Rakyat Bersuara, Trans 7 punya Mata Najwa, di Buol kita punya kasih bicara. Ini yang akan kita rutin kita lakukan untuk ke depannya. Nah, yang disampaikan Ketua Samanto tadi terkait pemerintah daerah itu memang kita sudah berusaha, bahkan tim dari PSDKU kemarin itu kita sudah komunikasikan, tapi beberapa dari mereka itu berada di luar daerah. Mungkin karena kemarin ada pelantikan kepala daerah terpilih ataupun bupati, jadi mereka berada di luar daerah. Tapi kegiatan ataupun program seperti ini tidak habis sampai di sini. Tetap akan ada rekomendasi yang bisa kita keluarkan, yang kemudian kita bisa berikan pandangan-pandangan yang lahir dari sini kepada pemerintah daerah. Sebelum saya minta closing statement dari teman-teman narasumber, barangkali ada juga closing statement dari teman-teman audiens terkait ide, gagasan, anggapan, ataupun pertanyaannya yang mungkin bisa kita jawab sama-sama. Kalau memang tidak ada, saya bisa langsung serahkan ke teman-teman narasumber untuk closing statement, karena memang waktu kita hanya 2 jam untuk diskusi, jadi tidak lebih dari itu, kalau kurang boleh. Ya, kalau tidak ada teman-teman yang bisa berikan closing statement ataupun pertanyaan, saya langsung saja ke 5 narasumber ini bisa memberikan closing statementnya terkait kegiatan, terkait tema peran pemuda dan mahasiswa dalam mendorong pembangunan perguruan tinggi di Buol. Kita dari Ketua HMI dulu, Bung Arman. Baik, saya pikir dari apa yang kita sampaikan tadi semuanya sudah jelas bahwa pemuda di kabupaten hari ini butuh yang namanya perguruan tinggi, butuh yang namanya kualitas pendidikan di Buol agar diperhatikan oleh pemerintah daerah. Karena jangan sekali-sekali berbicara soal perubahan suatu daerah jika kemudian kualitas pendidikan di daerah itu diabaikan. Mungkin itu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ketua HMI. Kemudian kita ke Ketua LMN Kabupaten Buol, Zek Harkawati. Baik, kalau dari saya lebih pada
menghadirkan dosen-dosen yang baik, dosen-dosen yang berkompeten dalam bidang, terutama sekarang kan ada STIE. Kita lagi mendukung pada menghadirkan dosen-dosen yang berkompeten di segala bidang yang ada di STIE, sehingga bisa mendorong mahasiswa baik kampus juga, sehingga mahasiswa-mahasiswa yang ada juga lebih baik lagi ke depannya, sehingga juga mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus itu, kampus TIE, tidak stagnan di tempatnya. Mungkin itu saja dari saya, lebih dari kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Closing statement selanjutnya kita dengarkan dari Ketua YPBN UOL. Iya, kalau untuk saya tidak muluk-muluk sih sebelumnya. Lebih berharap lagi ke depannya mungkin sinergitas antara masyarakat, pemuda, mahasiswa dan juga Pemda itu lebih diperkuat lagi. Karena kalau tidak ada sinergitas di antara elemen-elemen tadi, otomatis tujuan yang sudah kita ramu atau tujuan yang sudah ingin kita capai itu tidak akan tercapai seperti keinginan kita. Jadi mungkin lebih ke berbanyak lagi dialog-dialog yang menghasilkan satu rekomendasi, dan kemudian rekomendasi itu mari sama-sama kita kawal. Karena kalau tidak ada pengawalan sama saja dengan bohong. Jadi mari sama-sama kita kawal apa-apa yang sudah kawan-kawan perjuangkan selama kurang lebih 7 tahun, dan mari kita jaga bersama ini dan kita kembangkan apa yang sudah ada sekarang di Buol. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan dengarkan juga closing statement dari Ketua GP Aksor yang disampaikan oleh Bung Samantha. Ya, sebagai ahli diskusi, saya berharap diskusi ini dapat menjadi landasan kita menggali gagasan-gagasan ke depan, mencari langkah-langkah strategis untuk bagaimana agar pembangunan kampus di Kabupaten Buol bisa dapat segera dilaksanakan. Kita harus berkolaborasi antara pemuda, ya, masyarakat, mahasiswa dan juga pemerintah daerah dalam rangka memajukan dunia pendidikan yang ada di Buol. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir dari narasumber kita dengarkan closing statement dari Ketua Koordinator STIE KPM Buol. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih yang untuk acara malam ini mengundang kami. Closing statement dari saya, setelah kegiatan ini berlangsung, mari kita sama-sama bekerja atau terlibat di bidang kita masing-masing. Di bidang kita masing-masing, ada dari media, organisasi dan lain sebagainya. Pergerakan kita masing-masing di bidang kita. Kalau semuanya bergerak, insya Allah akan tercapai. Ya. Sedikit ya, saya sebenarnya sudah bergerak sedikit karena saya bukan orang birokrasi, bukan orang politik, termasuk baru juga di Buol. Nah, salah satu cara saya untuk mendapatkan minat Pemda, saya menghadirkan pasca sarjana Unhas di Kabupaten Buol. Insya Allah semester akan datang sudah ada. Ya, dan kemarin alhamdulillah sudah ada 20 calon pendaftar. Sudah ada 20 calon pendaftar pasca Unhas. Amin, insya Allah berarti sudah 21. Nah, itu kenapa saya lakukan itu? Karena dengan jalan seperti itu saya bisa mendekat ke birokrasi Kabupaten Buol. Saya bisa minta tolong ke mereka yang sudah bantu, coba bantu masyarakat, kan saya bantu masyarakat Buol untuk berkuliah. Ya, itu salah satu strategi saya sekarang. Nah, saya titipkan sama teman-teman semua, ayo kita bekerja, ayo kita memulai dengan cara kita masing-masing, bidang kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan dulu untuk kelima narasumber yang teman. Di dalam pembangunan perguruan tinggi memang kita membutuhkan kolaborasi yang aktif, kolaborasi yang masif, entah dari pemerintah, masyarakat, kaum muda, kaum perempuan, untuk bagaimana bisa memajukan pendidikan yang dapat menopang peningkatan ekonomi daerah, khususnya di Kabupaten Buol. PR besar kita, kawan-kawan, beberapa hari ke depan kita akan menyambut bupati definitif ataupun bupati terpilih. Entah kita bisa saling tukar gagasan, memberikan gagasan, tukar pikiran bersama pemerintah daerah untuk bagaimana bisa berbicara terkait perguruan tinggi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah menyempatkan untuk hadir pada kesempatan malam hari ini di dalam program Kasih Bicara yang diprakarsai oleh kasihkabar.com. Program ini merupakan awal untuk kita bisa ciptakan ruang-ruang berekspresi bagi mahasiswa, bagi pemuda, dan bagi seluruh masyarakat yang di Kabupaten Buol. Saya juga membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, khususnya mahasiswa dan khususnya pemuda dan mahasiswa, untuk terus mendukung program ini agar bisa terlaksana secara berkelanjutan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang terakhir, terima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudah sempat hadir meskipun cuaca tadi tidak mendukung karena hujan. Di dalam diskusi ini harusnya durasi kita itu 2 jam, tapi karena waktu yang sudah semakin larut ini, jadi kita hanya dapat waktu sekitar 1 jam lebih. Tapi itu tidak menjadi pembatas bagi kita, tidak bukan menjadi akhir dari kita, karena beberapa waktu ke depan kita akan buat lagi, kita akan bisa hadirkan, kita akan usahakan hadirkan pemerintah daerah, pemerintah yang bisa memberikan kebijakannya terkait pendirian perguruan tinggi Kabupaten Buol, dalam hal ini perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri. Maaf, saya Wianto, jurnalis kasihkabar.com. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.